nganggap orang itu jangan ngerasa rendah ngeliat orang itu, enggak. Bisa jadi dia lebih mulia daripada kita nggak tahu. Kelihatannya di jalan, ya mungkin dia seorang pengemis, mungkin pandangan mata kita, tapi di mata Tuhan, di mata Allah, dia jadi wali, nggak ada yang tahu, Pak. Dia lebih mulia daripada kita, tingkat keimanan dan sebagainya nggak ada yang tahu. Jadi hari ini yuk belajar rendah hati. Kita sambut konsultan utama kita, Bapak Dr. Agung Solihin. Terima kasih Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang terhormat Kepala Unit PK3D, Bapak Dr. Winarto Mars. Yang terhormat, yang saya hormati juga Kasubag TU dan Keuangan PK3D, Bapak Sugeng. Dan seluruh Kasatpel, para penanggung jawab, serta tim transformasi layanan BLUD PK3D yang luar biasa hari. Tepuk tangan beri dong buat kita semuanya. Ini kayaknya udah lama kita nggak ketemu ya, Bapak Ibu ya? Lama, tapi saya lihat wajahnya awet muda semua loh. Alhamdulillah. Nggak berubah wajahnya beneran. Jadi hari ini saya sangat bersyukur, Bapak Ibu semuanya, saya merasa hari ini tuh kayaknya hari yang saya cukup nantikan, Bapak Ibu. Dan saya nggak yakin hari ini sebenarnya bisa datang ke sini. Kenapa? Saya baru pulang dari Jambi sebenarnya. Setelah itu siang langsung berangkat ke sini. Langsung saya, karena saya kuliah lagi Bapak Ibu semuanya. Saya sekarang S2 lagi. Jadi ngambil S2 lagi. Baru selesai, ini masih kuliah nih sebenarnya. Tapi karena kita ada acara di sini, jadi saya tinggalin dulu. Luar biasa. Jadi, mudah-mudahan sekali lagi kita jadi orang-orang yang bukan hanya sekedar hari ini hadir di sini, tapi yang dapat manfaat yang luar biasa ya. Oke, saya tes dulu fokus konsentrasinya, siap. Kita pokoknya santai aja lah malam hari ini. Kalau saya bilang satu, Bapak Ibu semua bilang, woi, yang semangat ya. Ngagetin temennya, siap. Satu. Kurang semangat, kurang kaget. Lebih kaget lagi dong. Satu. Nah, kalau dua, ini beda banget kalau P3D ya, beneran ya. Biasa kalau teman itu, woi, ini, woi. Kalau dua, Bapak Ibu bilang gini ya, mantap, pakai tangan kanan, gini, jempolnya dua, pakai dua tangan, siap, dua, mantap, dua tangan. Kalau tiga, ya, bilangnya cakep, bilang ke temannya, cakep, gitu ya, siap, tiga, cakep, satu, nah, kurang kaget, ya, satu, tiga, cakep. Nah. Kalau empat, Bapak Ibu semua bilang hore gitu ya, hore gitu, tangannya begitu. Hore. Kalau lima, tepuk tangan ya, siap. Banyak banget nih kayaknya. Katanya santai, ini mikirin juga ini ya. Siap, satu. Pokoknya nggak usah, woi begitu, malah yang nggak usah. Santai aja pokoknya. Dua. Empat. Nah, sekarang tantangannya nggak cukup hanya satu atau dua, jadi satu kata enggak, tapi harus 2 sampai 3 nomor ya, siap. Fokus konsentrasi, yang salah maju ke depan, siap ya. 3, 2, 1. Hore. Ada hore 4. Hore 4. Kacau nih, kacau, udah ya. Siap. Harus bener. 1 tadi gimana? Woi, 2 mantap, 3 cakep, 4 hore, 5 tepuk tangan, gitu ya. Ya, fokus konsentrasi. Siap. 1, 4, 2. Bingung kan? Cuma depannya doang. Wah, gitu doang. Selebihnya lupa dia. Oke, tepuk tangan dong buat Bapak Ibu semuanya ya. Bapak Ibu sekali lagi disimak, dan nanti ini mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa Bapak Ibu bawa pulang. Sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa apa yang saya sampaikan ini bukan hanya berguna buat kita di organisasi, tapi juga buat kita di keluarga. Ya, jangan sampai kita hanya hebat di organisasi, tapi nggak hebat di rumah. Dua-duanya harus hebat. Setuju nggak? Nah, setuju. Tepuk tangan dong buat kita dong, semuanya dong. Tepuk tangan. Kita mulai. Ada satu pertanyaan dulu. Lebih dulu mana? Syukur apa sabar? Sabar apa syukur? Syukur apa sabar? Kenapa syukur dulu? Oh, kalau banyak bersyukur pasti sabar, begitu. Kalau banyak sabar, Insyaallah bersyukur. nah, ternyata gini semuanya. Kalau kita bersabar, maka hasilnya adalah sukses. Kalau kita bersyukur, hasilnya bahagia, ya. Jadi banyak orang yang gagal hidupnya itu bukan karena nggak punya kemampuan, bukan karena nggak punya kompetensi, tapi kurang bersyukur, kurang bersabar. Dikit lagi sampai garis finish dia berhenti. Gara-gara apa? Gara-gara ucapan, tindakan, sikap orang lain, gampang kepengaruh. Saya mau tanya semuanya, jujur ya, yang membuat sebuah kapal itu tenggelam, air yang ada di luar atau air yang masuk ke dalam?
Akhirnya masuk ke dalam. Sama juga, yang bikin orang itu tenggelam juga sama. Dia ngebiarin ucapan, tindakan, sikap orang lain masuk ke dalam pikiran, masuk ke dalam perasaan. Akibatnya apa? Tenggelam hidupnya. Nah karena itu semuanya, kalau mau ya sukses maka bersabarlah. Nah, kalau sudah sukses maka jangan dipertahanin. Kalau rumah tangganya udah harmonis jangan dipertahanin. Yang benar apa? Tingkatin. Apa tingkatin? Tingkatin harmonisnya. Tambah lagi, tambah 2, 3. Ya, senang banget. Masih kurang aja. Emang udah berapa sih? Udah berapa emang? Ya tapi bener juga ya, barangkali ya. Oke. Tingkatin lagi Bu Pak. Dengan cara apa? Dengan cara bersyukur. Kan kita sangat yakin bahwa semuanya ya, barang siapa yang bersyukur ditambah nikmatnya sama Tuhan. Jadi kalau misalkan kita mau ningkatin lagi maka bersyukur ya. Jadi syukur membuat kita bahagia, sabar membuat kita sukses. Dan ciri orang yang bersyukur yang mana? Yang kiri, tengah atau kanan? Yang tengah. Kenapa? Senyumnya pakai rumus. Masih ingat ya rumusnya ya? Apa rumusnya? 225. Apa 225? 2 cm kiri, 2 cm kanan, 5 cm ke depan. Gimana caranya? 5 detik. Kenapa nggak 5 menit? Kelamaan, ya kan? Kenapa nggak 1 detik? Kecepatan ketemu sama orang, apa kabar? Selesai gitu kan? Karena itu 5 detik. Sekarang berhadapan dengan sahabat kanan kirinya, buat sahabatnya senyum. Ayo dong, senyum. Ajak bahagia dong. Yes. Siap ya. Saya dulu kenalnya AGD, sekarang P3D agak limpet ya, bibir saya ya. Siap ya? 1. Wah, bener ini. Ya. Kalau saya bilang woi, Bapak Ibu bilang 1 ya. Kalau saya bilang mantap, Bapak Ibu berarti bilang apa? 2. Nah kayak gitu ya. Makanya fokus konsentrasinya dijaga bener ya. Waktunya kita nggak lama, cuma bentar doang. Siap. Kita masuk sekarang. Kita sekarang banyak tantangan Bapak Ibu semuanya. Eranya udah berubah sekarang. Betul ya? Kalau zaman dulu, orang mangan yang penting ngumpul. Zaman dulu. Zaman sekarang beda. Orang mangan yang penting connect. Ya, mendingan lapar kita daripada handphone lowbat. Sekarang kayak gitu, Bapak. Zaman dulu ya, ibu-ibu takut sama motor. Zaman sekarang motor takut sama ibu-ibu. Jadi sekarang banyak perubahan sekarang. Jadi kalau kita nggak berubah, maka siap-siap kita ketinggalan semuanya. Sama nih, kita lihat sama-sama ya. Ini ada satu tayangan video menarik nih. Kita lihat. Ada orang yang gini gitu hidupnya, ada yang gitu-gitu aja hidupnya. Sama-sama kita lihat. Nah, yang mana kita termasuk kategorinya? Apa yang gini gitu atau yang gitu-gitu aja? Kita yang milih semuanya. Ini bentuk pelayanan juga nih, semuanya. Pelayanan terhadap diri sendiri. Kita lihat, gitu-gitu dia baru bersiap-siap dia. Gitu-gitu udah siap berangkat, udah siap jalan. Padahal lihat mobilnya sama, awalnya rumahnya sama, jenis kerjanya juga sama, tapi dengan konsep kehidupan yang berbeda, Bu Pak. 5 tahun kemudian apa yang terjadi? Sama-sama kita lihat. Rumah akan dibikin tingkat seperti ini. Gitu-gitu terjadi perubahan. Gitu-gitu aja kita lihat. Gimana Pak? Ya, gitu-gitu aja. 10 tahun kemudian kita lihat. Sekarang kontrak kerja saya sudah diperpanjang, Bu. Jadi untuk 15 tahun ke depan kita terjamin. Iya Pak, Bapak juga jaga kesehatan ya. Bapak jangan capek-capek. Kita lihat gitu-gitu gimana? Gimana Pak? Ya, gitu-gitu deh. Ya Pak ya.
sombong dengan boleh tidak kasih sombong. Sombong dia Pak. Sama-sama kita lihat semuanya. Awalnya sama padahal, rumahnya sama, mobilnya sama, jenis kerjanya sama. Apa yang ngebedain semuanya? Ini cara bagaimana berperilaku setiap harinya. Gimana kehidupan kita, gimana. Yang satu itu dia melakukan proses pelayanan terhadap diri dia sendiri. Yang satu dia, ya udah nih gitu-gitu aja deh. Apa yang semuanya? Hidup itu harus berubah. Kita yang milih, kita mau kayak gimana? Apakah gini gitu atau gitu-gitu aja? Bapak Ibu yang milih, Bapak. Ya kalau saya boleh katakan apa? Kita nggak akan bisa dapat hasil yang berbeda dengan melakukan cara yang sama. Kita mau rumah tangga kita lebih harmonis dengan cara yang sama, susah. Kita mau kehidupan kita lebih baik dengan cara gitu-gitu aja, nggak bisa, Bapak. Jadi apa? Harus buat sesuatu hal yang berbeda, yang luar biasa. Dulu kalau kita ngelayan orang dengan cara baru, mungkin orang bilangnya wow. Sekarang udah biasa aja, Bapak. Dulu orang begini nih, wih keren banget ya pakai begini ya kayak pegawai bank. Sekarang begini udah biasa aja, kenapa? Karena semua orang ngelakuin. Jadi dunia itu cepat banget perubahannya semuanya. Ya, kalau kita nggak berubah maka siap-siap kita ketinggalan. Maka dikatakan apa? Bapak masih kan ini apa nih? Ini kapal apa ini? Titanic. Ya. Apa yang membuat kapal Titanic itu dia tenggelam? Yes, nabrak gunung es. Kebanyakan orang pasti bilangnya gitu tuh, nabrak gunung es. Berarti yang salah siapa? Gunung es. Eksternal. Padahal faktor utama penyebab Titanic itu tenggelam, Bapak, bukan gunung es doang. Tapi apa? Ada faktor internal yang jauh lebih besar peranannya. Apa aja? Sama-sama kita lihat ya. Ini Thomas Andrew yang dia sebagai arsitek pembuat kapal Titanic. Saking pedenya dibilang apa? Jangankan gelombang samudra, Tuhan juga nggak akan bisa menenggelam kapal ini. Kacau dah. Belagu berarti kan? Sombong. Itu faktor yang pertama. Sombong amat gitu kan? Yang pertama. Faktor yang pertama. Faktor yang kedua ada lagi semuanya. Ternyata bukan cuma sombongnya. Yang kedua, sama-sama kita lihat ya. Ini senior officer David Blair, kepala keamanan. Jadi ketika kapal Titanic itu pergi, ternyata dia nggak bisa berangkat karena sakit. Atau ada yang bilang dipecat dan sebagainya, saya nggak tahu tuh. Yang pasti kayak gimana. Kemudian apa terjadi? Kunci loker penyimpanan binokular, ya, binokular ini ternyata dipegang sama dia, nggak diserahin, nggak dikasih, berarti terkunci. Pelampung juga terkunci. Nah, padahal binokular ini penting nggak untuk kalau kita berlayar, Bu Pak? Pentingnya apa? Bisa melihat jangkauan yang jauh, betul? Nah, ternyata terjadi ketika binokular ini tersimpan dalam loker, orang-orang yang jadi pengawas, ternyata apa? Ketika melihat gunung es, itu jaraknya udah sangat dekat. Kemudian dia lapor, kemana? Ke bagian komunikasi. Ternyata apa? Bagian komunikasi lagi ngapain? Lagi ngumumin berita-berita untuk tamu VIP. Kapan acara main poker, kapan acara makan malam. Ketika disampaikan, ada gunung es nih, dibilang apa? Nggak penting apa sih beritanya? Udah, nggak usah, diabaikan, Bu Pak. Itu terjadi. Kemudian apa terjadi? Kapten Edward John Smith, dia melihat ada yang, kayak ada nggak beres nih. Dia kemudian lari ke dek, kemudian dia pegang kemudi. Si kapten ini bukan kapten abal-abal, bukan kapten kaleng-kaleng, tapi kapten yang skillful. Pengalamannya dalam menghindari gunung es itu udah sering banget, dan dia selalu berhasil. Selalu bisa melakukan manuver, Bu Pak. Itu terkenalnya seperti itu. Apa yang terjadi? Kemudian dia lakukan manuver, berhasil, Bu Pak. Berhasil, tapi ternyata ada gunung es yang tidak terlihat di bawah permukaan air, yang akhirnya merobek lambung kapal. Jadilah tenggelam. Bapak, dari kapal Titanic ini, kisah kapal Titanic ini, apa yang kita dapatin, Bapak? Ada 4 hal penting. Bapak Ibu diingat, boleh catat, boleh. Yang pertama, ya apa yang menyebabkan kapal itu tenggelam tadi? Yang pertama apa? Overconfident, terlalu bangga diri, terlalu jumawa, terlalu sombong, percaya dirinya berlebihan. Yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua, karena apa? Faktor lack of vision. Jarak pandangnya terlalu dekat, nggak bisa jauh, nggak bisa ngelihat jauh ke depan. Gimana ke depan ya? Ini juga terjadi dengan kita, Bu Pak. Banyak yang di antara kita nih yang mikirnya short term, udahlah, yang lain nggak usah pikirin lah ke depan. Yang penting sekarang. Banyak yang kayak gitu semuanya. Apa akibatnya? Akibatnya tenggelam. Pasti tenggelam. Ya, lack of vision, nggak bisa melihat jauh ke depan. Berpikirnya nggak nanti gimana ya, tapi gimana nanti aja deh. Itu terjadi, Bu Pak. Itu pasti kita kacau kalau kayak gitu. Ya. Yang ketiga, apa lagi? Yang ketiga adanya apa? Lack of communication. Adanya komunikasi yang terputus, mengabaikan informasi yang sangat penting. Dan ini bisa mengakibatkan apa? Maka terjadilah apa? Pasti koordinasi kacau balau semuanya. Gara-gara apa? Lack of communication. Gara-gara biasanya ego sektoral, merasa bagiannya lebih penting daripada bagian yang lain. Yang bagian saya ini paling penting, yang bagian lain nggak terlalu penting. Padahal dalam organisasi harusnya nggak boleh lagi ada kata saya ataupun bagian saya. Kenapa? Kalau kita datang ke organisasi lain, yang pertama kali tanya pasti Anda dari mana, bukan Anda bagian apa.
Makanya kita mengatakan apa? PK3D. Itu yang akan kita sebutkan. Dan nggak ada Bu Pak, bagian yang masalah penting nggak boleh ada. Kenapa? Saya punya sahabat, tim akreditasi, kalau datang ke organisasi, pasti yang didatengin apa? Pertama kali pasti toilet. Untuk menilai. Kalau dia toiletnya bersih, dia akan bilang apa? Ini pasti organisasinya hebat nih. Kenapa? Hal yang seperti ini diperhatikan, apalagi hal yang lainnya. Yang mesti nulis siapa? Cleaning service office boy. Berarti penting nggak? Penting Bapak Ibu. Jadi hari ini sama-sama kita sama-sama membuka hati kita bahwa setiap bagian di organisasi itu penting, sama pentingnya. Setuju? Setuju? Tepuk tangan beri dong bagi semua dong, tepuk tangan. Yang keempat, ini yang juga kita lupain apa? Adanya lack of knowledge. Adanya apa? Kita ngerasa pengalaman masa lalu itu saat ini masih berguna. Belum tentu, Bu Pak. Sehingga nggak mau belajar lagi, siap-siap, pasti kita ketinggalan. Apa yang dulu pernah sukses di masa lalu, belum tentu sekarang dipakai itu sukses lagi. Belum tentu. Kenapa? Eranya udah berubah sekarang. Ya, waktu pandemi kemarin semuanya, muncul apa? Muncul ada web designer. Apalagi tuh, wah orang-orang yang profesi-profesi online itu bermunculan. Sekarang gimana? Udah ada AI. Kita mau buat web gampang. Udah ada artificial intelligence, udah bisa kita. Ya, bahkan sekarang para dosen itu, saya juga ngajar Bu Pak sebagai dosen. Sekarang kita nggak mau ngasih esai kepada siapa? Kepada mahasiswa. Kenapa? Pasti mereka bisa jawab dengan benar. Kenapa? Mereka bisa jawab, tanya kemana? ChatGPT. Udah pasti benar itu. Makanya apa? Tugas kita apa? Gimana Anda mempresentasikan sekarang makalah yang Anda buat itu sekarang Bu Pak, tugasnya. Jadi sekarang ini, kalau kita gini-gini aja, gitu-gitu aja kita ketinggalan Bu Pak. Ya, sebelumnya kita AGD, sekarang apa? PK3D. Sebelumnya mungkin tugas kita, lingkup kita, nggak seperti sekarang. Sekarang kita diperluas lagi dan sebagainya. Bu Pak, sebentar lagi juga Jakarta akan berubah, bukan DKI Jakarta, tapi DKJ. Jadi hari ini Bu Pak, kalau kita nggak berubah, maka siap-siap kita pasti punah, ketinggalan kita. Kalian semuanya siap berubah? Siap! Ada 4 tadi, yang paling penting apa? Yang pertama, jangan overconfidence. Ini Bu Pak, ya. Kalau bisa hadapi perubahan dengan apa? Jadi orang yang rendah hati. Jadi orang yang rendah hati Bu Pak. Saya aja semuanya, saya ngerasa gelar saya dokter itu, aduh biasa aja kayaknya. Nggak ada apa-apanya Bu Pak. Sekali lagi saya ketemu dengan teman-teman saya. Sekarang saya kuliah lagi S2, ngambil ilmu Al-Quran dan tafsir karena saya beragama Islam. Saya ngerasa saya paling bodoh, saya ngerasanya. Nggak ada apa-apanya Bu Pak. Jadi kalau misalkan kita ngerasa hari ini kita sudah keren banget, udah oke banget, udah kayaknya udah paling tinggi, nggak ada apa-apanya Bu Pak. Nggak ada apa-apanya. Ayo sama-sama jadi orang yang rendah hati. Ya, anggap orang itu jangan ngerasa rendah ngeliat orang itu, enggak. Jadi dia lebih mulia daripada kita nggak tahu. Kelihatannya di jalan, ya mungkin dia seorang pengemis, mungkin pandangan mata kita, tapi di mata Tuhan, di mata Allah, dia jadi wali, nggak ada yang tahu Bu Pak. Dia lebih mulia daripada kita tingkat keimanan dan sebagainya, nggak ada yang tahu. Jadi hari ini yuk belajar rendah hati. Yang kedua apa? Jadilah orang yang visioner. Kita nggak bisa predik Bu Pak. Eranya udah lagi bukan era linier. Zaman dulu kita bisa prediksi 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4 itu bisa urut. Sekarang enggak semuanya. 1 bisa 1 juta, langsung 1 miliar, langsung 1 triliun. Waduh, ini benar-benar nggak bisa diprediksi. Banyak ya lawan-lawan yang apa? Yang tersembunyi, yang nggak kelihatan semuanya. Sekarang profesi dokter pun Bu Pak, itu kadang-kadang apa? Sekarang udah ada apa? Halodoc. Orang nggak perlu lagi datang ke rumah sakit. Di Jepang, mereka apa? Tinggal mereka datang ke toilet, yang di situ ada sistemnya, buang urin di situ, kemudian langsung terdetek penyakitnya apa, langsung bisa apa? Dikirim obat-obat aja. Nggak usah lagi periksa ke rumah sakit. Jadi hari ini semuanya, ayo sama-sama kita sadar diri apa? Jangan sampai kita ketinggalan. Eranya sekarang bukan lagi yang besar ngalahin yang kecil, yang cepat ngalahin yang lambat. Yang cepat apa? Yang cepat beradaptasi. Dan mudah-mudahan PK3D itu cepat beradaptasi. Tepuk tangan yang mudah dong buat kita semuanya dong. Jadi serius banget saya ngomong ya kayaknya. Gak apa-apa ya serius ini ya? Gak apa-apa ya? It's okay ya? No problem ya? No problem ya? No problem lagi. Siap, lanjut lagi. So, belum. What should we change? Apa yang harus kita ubah Bapak semuanya? Harus kita pikirin nih, yang sembarangan. Nah, ada 5 ya komponen yang sangat penting, essential komponen. Ada 5 apa aja? Yang pertama leadership, yang kedua strategi, yang ketiga corporate governance, yang kelima people, yang keempat people, yang kelima culture. Mana Bu Pak? Yang paling sering kita perhatiin yang mana? Pasti semua udah tahu lah inilah. Yang paling sering kita perhatiin ini aspek ini nih. Ya bicara strategi, corporate governance, ini masuk ke sini. People dan culture itu jarang banget diperhatiin Bu. Padahal sekarang ini, kalau Bapak Ibu perhatiin ya, sekarang HR itu sekarang sudah shifting jadi HC. HC pun sekarang sudah shifting lagi jadi apa? Jadi PNC. Apa PNC? People and Culture. Sekarang kayak gitu Bu Pak. Dan menurut Jim Collins dia mengatakan apa dalam bukunya Good to Great? Dia mengatakan harusnya first who then what. Orangnya dulu baru apanya. Kita kebalik, apanya dulu baru cari orangnya. Kebalik. Di tangan orang yang hebat, hal yang biasa jadi luar biasa. Di tangan orang yang biasa-biasa aja, hal yang luar biasa banget pun jadi biasa aja, Bapak. Dan saya senangnya apa? Saya tadi ngomong sama Dr. Winarto, saya bilang,
AGD itu yang saya tahu. Dulu AGD namanya ya. Itu orang-orangnya bukan rata-rata loh, tapi above average, di atas rata-rata. Tepuk tangan yang udah. Ini beneran nih, Pak. Saya nggak basa-basi beneran. Saya dari zamannya dulu Pak John ketemu sama beliau ya. Ya begini aja orangnya ya. Seru. Agak gede Pak Bro. Agak gede. Oke semuanya. Jadi hari ini kita jangan hanya bicara tentang aspek what, tapi aspek who-nya. Oke Bapak Ibu, tadi sebelum ketemu dengan saya kan sudah bicara what ya. Apa strategi yang kita lakuin? Kita udah identifying udah ya. Udah kita mengidentifikasi apa sih problem-problem, apa sih hal yang akan kita lakukan. Sudah. Sekarang Bu Pak kita bicara who-nya. Berarti Bapak Ibu, kita sebagai personnya ya. Ayo ready? Ready. Ayo ready? Ready. 2 3 1. Mantap. Kacau nih, kacau. Ini cuma taunya woy-nya doang, belakang doang, woy, gitu doang taunya. Ya, oke. Nah, berarti bicara aspek PNC, berarti bicara people and culture. Bicara orangnya, manusianya. Saya ngatakan gini semuanya, kalau ada bunga yang nggak mekar, jangan potong bunganya. Suburin tanahnya. Karena boleh jadi apa? Yang bermasalah bukan bunganya, tapi tanahnya yang belum subur. Apa artinya? Lingkungannya kita benerin. Satu botol minuman, botol air mineral, ditempatkan di warung biasa harganya berapa? Paling cuma 3.000. Kalau diletakkan di mall jadi berapa? 15.000. Kalau diletakkan di hotel bintang 5 jadi berapa? 50.000. Kenapa? Botolnya sama, mereknya sama, pabriknya sama, produknya sama, kualitasnya sama. Ternyata punya nilai yang berbeda. Berarti apa? Bicara apa? Bicara tentang lingkungannya. Packagingnya juga sama. Tapi kenapa bisa beda price-nya? Kenapa nilainya bisa beda? Bapak, kenapa nggak kita buat? PK3D ini hotel bintang 5 yang keren banget. Orang datang ke sini, orang masuk ke sini yang tadinya biasa aja jadi luar biasa, dan itulah PK3D. Harusnya gitu semuanya. Iya ketulisannya, ntar di rumah dibilang satu, woi gitu. Oke, lanjut ya. Kita lanjutin lagi. Ini udah bentar lagi selesai ya? Oh enggak. Bentar lagi lah. Kayak biasa Bu Pak saya sering ngomong gini ya, if you don't create culture, culture will create us. Kalau kita nggak menciptakan budaya, maka budaya yang akan nyiptain kita. Orang yang rajin masuk ke lingkungan yang malas, ikut jadi malas. Orang yang tadinya jujur masuk ke lingkungan yang nggak jujur, ke bawah nggak jujur Bu Pak. Dan bicara culture, ada 2 tipenya. Bapak Ibu ingat baik-baik ya. Yang pertama apa? Ada culture based on values, ada culture based on system. Apa contoh culture based on system? Negara Singapura. Bu Pak saya mau tanya, orang Singapura berani nggak buang sampah sembarangan? Kenapa nggak berani? Ada sistem, ada denda. Ya, tapi kalau orang Singapura dia berangkat ke Batam, pergi ke Batam, berani nggak buang sampah? Kenapa berani? Karena nggak ada dendanya. Apa artinya? Berarti culture yang dibangun based on system. Apa akibatnya nanti Bu Pak? Ya udah hanya di lingkupnya dia aja. Di luar ya udah nggak akan dilakuin. Dan ini juga ternyata terjadi Bu Pak di mana? Di anak-anak asrama, anak-anak pesantren. Ketika di asrama anak-anak itu tanggung jawabnya keren. Anak-anak yang di pesantren apa ngajinya bener-bener itu rajin banget ya. Sholatnya tepat waktu dan sebagainya. Ketika di rumah apa yang terjadi? Kenapa enggak sama kayak di pesantren? Kenapa? Kenapa semuanya? Kan gitu kan? Berarti culture yang dibangun tanpa sadar apa? Based on system. Berarti culture based on system Bu Pak. Itu terjadi. Jadi kalau di antara kita nih, bagusnya cuma di AGD atau di PK3D saat ini. Tapi di rumah biasa-biasa aja, di masyarakat biasa-biasa aja. Berarti Anda hanya melaksanakan culture based on system. Apa contoh culture based on values semuanya? Jepang. Masih ingat ya ketika Piala Dunia kalah. Sebelum mereka pulang apa yang mereka lakuin? Bersih-bersih sampah. Padahal bukan di negaranya dia loh. Berarti apa culture yang dibangun based on values. Di mana aja tetap kayak gitu Bu Pak. Dan yang menarik apa? Saya kemarin beberapa bulan lalu saya ketemu dengan sahabat saya. Dia pengusaha dari Jepang namanya Pak Harun. Pengusaha Indonesia yang tinggal di Jepang. Dia cerita. Orang Jepang itu kalau ditanya apa itu jujur, mereka udah gak tahu lagi menjawab apa Bu Pak. Kenapa? Karena jujur itu bukan lagi teori ataupun definisi, tapi sudah menjadi apa? Bagian dalam diri. Jadi kalau ada orang jujur itu biasa-biasa aja. Yang aneh apa? Kalau ada orang yang gak jujur, makanya Bapak Ibu sering dengar ya, ada Perdana Menteri yang dia ngelakuin hal yang kurang pantas aja, langsung mundur diri. Langsung dia mundur dari jabatannya. Bu Pak, itu apa? Itu karena mereka malu. Nah yang menarik apa? Di Indonesia, kalau ada orang jujur, kita tuh wow banget gitu. Berarti apa? Berarti Indonesia krisis apa? Orang jujur. Terjadi Bu Pak. Kita kalau ditanya apa itu korupsi, kadang-kadang kita nggak bisa jawab. Kenapa? Karena tanpa sadar kita korupsi Bu Pak. Tanpa sadar loh. Banyak nggak yang tanpa sadar korupsi wifi? Harusnya wifi buat organisasi, buat keperluan kantor, jadi buat kepentingan pribadi. Ada nggak? Ada Bu Pak. Tapi kalau di paket nggak ada, sini nggak ada. Sini nggak ada. Tempat lain. Ya. Di sini kagak ada ya.
Ada sini. Tempat lain. Saya ngomongin tempat lain bukan sini pokoknya. Tapi yang menarik gini, saya nanya gini, Usman, ini mungkin pengetahuan buat kita ya. Saya nanya, Pak, kalau emang culture orang Jepang bagus, pertanyaannya kenapa banyak orang Jepang yang bunuh diri? Saya tanya gitu. Kenapa, Pak? Harusnya kan mereka happy dong. Harusnya bahagia dong, kan culture udah kebangun. Terus dia bilang apa? Iya, Pak Agung, orang Jepang itu, mereka itu ternyata sangat introvert. Jadi kalau mereka punya masalah nih, dia nggak akan cerita ke orang lain. Disimpan sendirian. Dan mereka apa? Dia nggak punya tempat curhat ke Tuhannya. Kalau ditanya, Pak Agung, apakah mereka percaya sama Tuhan? Percaya, Bu, Pak. Kan ditanya sama teman saya kan, ketika datang ke satu tempat, toiletnya bersih banget. Lebih bersih mungkin dari, kelihatannya, inilah pokoknya di Indonesia itu yang bersih. Itu bersih banget. Terus ditanya, kenapa toilet itu bersih banget? Padahal kan itu tempat yang bau dan sebagainya. Dia bilang apa? Bukankah di toilet juga ada Tuhan? Jadi mereka percaya, Bu, Pak. Tapi mereka kalau punya masalah, nggak pernah ngomong. Nggak pernah curhat ke Tuhan juga nggak pernah. Jadi disimpan sendirian, akhirnya numpuk, jadinya besar, meledak. Itulah akhirnya membuat mereka bunuh diri. Maka beruntunglah kita, Bu, Pak. Kita banyak masalah kayak gimana pun, tetap kita bisa ketawa, Bu, Pak. Kalau di PK3D nggak ada ya. PK3D nggak ada. Di tempat lain masalah, Bu, ya. Nah, di sini kan. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, dari mana kita mulai semuanya? Jadi ada 3 elemen penting untuk membangun budaya pelayanan. Yang pertama yaitu desain, yang kedua sistem, yang ketiga leadership. Dan menurut penelitian, ini berperan 25%, ini 35%, leadership 40%. Bu, Pak. Kenapa leadership 40%? Karena ini sebagai pemandu, sebagai driver. Yang dimaksud leadership itu bukan hanya ya formal leaders, tapi juga ada disebut dengan informal leaders. Ini juga leader, Bu, Pak. Dan ini penentu juga. Jadi bukan hanya 1, 2 orang, 3 orang, bukan. Semua orang yang punya pengaruh maka disebut sebagai leaders. Ada yang formal, ada yang informal. Kalau bahasa halus itu informal itu adalah para provokator, itu informal leaders tuh, Pak. Ya, itu juga punya kekuatan. Jangan dimusuhin, jangan dibenci, jangan dijauhin, tapi apa? Diajak, dirangkul. Supaya apa? Supaya terarah kekuatan sebagai leadernya. Dan itulah dia di PK3D. Semuanya sama-sama. Tepuk tangan yang meriah dong. Woi! 1. Nah. Lupa kan? Lupa ya. Ya udah malah emang begitu nih, pikiran udah kemana-mana pikiran ya. Oke ya, lanjut. Nah, semuanya bicara leadership, maka ada 3 tugas dasarnya sebagai pemimpin. Bapak Ibu semua catat ya. Catat. Yang pertama, pemimpin harus ngomong. Masih ingat ya? Pemimpin harus ngomong. Yang kedua, pemimpin harus ngomong. Yang ketiga, pemimpin harus siap diomong. Siap? Ngomong apa? Melayani. Ngomong apa? Berkomunikasi. Diomong apa? Siap dikasih masukan. Bu, Pak, saya nggak pernah baca ya literasi dari manapun atau referensi dari manapun leader itu dilayani, saya nggak pernah baca. Yang ada, Pak, leader itu melayani. Ini semua pemimpin semua nih ya. Maka harusnya melayani. Contoh paling gampang gini, kalau di rumah pemimpinnya siapa? Kita ya sebagai orang tua ya. Anak kita masih kecil. Kita dilayani anak kita atau kita melayani? Melayani. Kenapa? Anak kita masih kecil, belum produktif. Ketika si anak sudah dewasa, kita sudah sangat tua, gantian. Anak kita yang siap jadi leader, kita yang dilayani. Kenapa? Karena kita sudah sangat tua dan sudah tidak lagi produktif. Jadi kalau ada seorang leader maunya dilayani, berarti 2 kategorinya. Anak-anak banget atau tua banget. Belum produktif atau sudah tidak lagi produktif. Ya, karena itu apa? Tugas leader adalah melayani sesuai dengan porsi sebagai seorang pemimpin. Apa porsinya? Mau mendengar, mau menghargai, memanusiakan manusia. Bu, Pak. Nah, itulah tugas leader ya. Oke, semuanya kita lihat. Yang kedua, ngomong. Ini udah pernah lihat ya? Ngomong, berkomunikasi. Apapun adalah perlawanan kata. Jadi apa saja yang ada di atas dunia, semuanya ada lawannya. Misalnya, langit, lawannya bumi. Kalau siang, lawannya malam. Oke? Paham? Baik. Baiklah. Kalau baiklah ibu mengecek, apa saja ini pakai aja nggak apa-apa, udah selesai. Kalau kalian jawab, ayo lawan katanya, langsung dijawab. Udah, pakai aja nggak apa-apa, Wik. Kita mulai ya. Pandai, tinggi, rendah, jauh, dekat, pergi, pulang, lapar, makan. Itu salah, anak. Itu betul, ibu. Ini bukan pertanyaan, bodoh. Ibu bukan jawaban, bintang. Kenapa kalian bodoh sekali? Sekali. Oh, melawan ya? Oh, melawan ya? Anak murid kurang ajar, ibu guru lebih ajar. Oke, pelajaran sudah selesai. Pelajaran belum mulai. Masuk. Kumpul. Kalau seperti ini, kapan selesainya anak murid? Kapan
Sakit hati, Bu. Hati kami ya. Ibu tidak berguna. Iya, biasa. Biar ibu pergi. Biar kami tidak. Besok ibu pergi, Bapak lihat. Saya mau tanya, yang salah siapa yang salah? Gurunya berhasil nggak ngajarin lawan kata? Berhasil. Muridnya pinter nggak? Dua-duanya berarti baik apa nggak? Dua-duanya berarti baik nggak? Baik, tapi kenapa ribut? Gara-gara apa? Komunikasi. Jadi penting pakai banget semuanya komunikasi. Gara-gara komunikasi yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Gara-gara komunikasi yang tadinya sah jadi berpisah, yang tadinya berpisah jadi sah lagi. Bisa, Bu, Pak. Gara-gara komunikasi, saya ingat banget sebelum tahun 2019. Sebelum Pilpres, saya punya 2 keluarga besar harmonis, adem, ayam, tentram, bahagia, sentosa, Bu, Pak. Pada saat Pilpres terpecah belah jadi 2 kelompok, jadi cebong, jadi kampret, berantem berdua gara-gara apa? Komunikasi. Jadi penting pakai banget komunikasi. Ya, nanti kita sedikit belajar. Nah, semuanya, jadi ini tugas leader. Apa tadi? Ngomong, diomong. Dan yang menarik apa? Leader harus siap diomong. Bapak Ibu catat ya. Beda pemimpin zaman dulu dengan sekarang. Bedanya apa? Dicatat nih. Penting banget. Zaman dulu, pemimpin zaman dulu harus menguasai gimana cara menyampaikan dengan baik. Itu zaman dulu tuh. Zaman sekarang, pemimpin zaman sekarang harus menguasai gimana cara bertanya dengan baik. Kenapa? Beda eranya. Zaman dulu informasi terbatas. Yang duluan tahu siapa? Leadernya, orang tuanya. Kalau nggak bisa nyampein dengan baik, apa yang terjadi? Miskomunikasi, misunderstanding. Itu zaman dulu. Zaman sekarang informasi terbuka. Siapapun bisa akses. Boleh jadi anak kita, tim kita lebih dulu tahu daripada kita. Kalau kita masih pakai cara lama, maunya telling, ketinggalan Bapak semuanya. Jadi sekarang gitu semuanya. Harus belajar bagaimana bertanya dengan baik. Saya kasih tips ya. Ada 2 yang harus Bapak Ibu kuasain. Yang pertama apa? Cara bertanya terhadap fokusnya kepada solusi. Cara bertanya yang fokusnya kepada solusi. Ini penting pakai banget. Biasa gini, Bu, Pak. Biasa tanpa sadar kita fokusnya ke masalah kalau nanya. Contoh gini, kalau ada orang terlambat, kita seringnya bilang apa? Kenapa terlambat? Kan gitu kan? Jawabannya apa biasanya kalau bilang gitu? Macet, masalah apa solusi? Masalah. Apalagi? Ban bocor, masalah. Bangun kesiangan, masalah. Anak nggak ada yang nganter, masalah. Ada nenek-nenek lewat jalan pelan banget, Pak, masalah, ya kan? Jadi itu pasti masalah semua tuh. Terus gimana caranya supaya jadi solusi? Jawabannya, ubah pertanyaannya. Kalau ada orang yang telat, pertanyaannya adalah, apa yang membuat Anda bisa datang tepat waktu? Apa jawabannya? Bangun lebih pagi. Solusinya masalah. Solusi, apa lagi? Nyiapin ya kendaraan dengan benar, dicek and recheck. Solusi, apa lagi? Tidur lebih awal. Solusi. Tidur di kantor, ya kan? Masalah. Masalah itu masalah. Jadi gitu, Pak. Ubah pertanyaannya. Sama juga di rumah nih, anak kita lagi malas belajar. Pertanyaan bukan kenapa sih malas belajar, nak? Pertanyaan diubah. Apa yang membuat kamu semangat belajar, nak? Pasti jawabannya beda, Pak. Pasangan hidup kita lagi marah-marah. Pertanyaan bukan kenapa sih marah-marah terus. Pertanyaan adalah apa yang membuat kamu bisa tersenyum, sayangku. Gitu, Bapak Ibu semuanya. Gitu. Keren gitu. Dor. Woi. Iya bener. Gitu, Bu, Pak. Kita ubah. Saya baru ngeh kenapa banyak orang yang hidupnya bermasalah. Karena apa? Tanpa sadar pertanyaannya fokus ke masalah. Akhirnya apa terjadi? Yang didengar seringnya apa? Masalah. Kenapa kita ubah? Dari sekarang, Bu, Pak, kita ubah. Ini small thing, tapi impact-nya gede, Bu, Pak. Besar ini. Gitu semuanya ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu catat lagi ya. Yang kedua, hindari kata tanya mengapa. Wah, ini penting nih. Hindari kata tanya mengapa. Contoh, Bapak Ibu rasain ya. Contoh nih, saya ngomong. Ya. Kenapa kalian salah? Yang pertama. Mengapa kalian salah? Yang pertama. Yang kedua, apa yang membuat kalian salah? Sama nggak rasanya, Bu? Yang pertama, kenapa kalian berbuat kesalahan itu? Yang kedua, apa yang membuat kalian berbuat kesalahan itu? Apa bedanya semuanya? Yang pertama, judgment, udah. Intimidasi. Yang salah berarti orang tersebut. Tapi kalau misalkan pertanyaan kedua, apa yang membuat Anda melakukan kesalahan itu? Berarti ada faktor X di luar dirinya yang membuat dia melakukan itu, Bapak. Sama juga dengan anak kayak gitu semuanya. Kita kadang-kadang bilang apa? Kenapa sih kamu kayak gitu, nak? Salah kayak gitu? Kenapa sih? Nah, kenapa itu? Berarti dia ke dia. Makanya jangan heran banyak anak-anak yang nggak percaya diri. Kata tanya kenapa? Akhirnya dia yang ketembak dia, Bu, Pak. Tapi kalau kita ubah pertanyaannya, apa yang membuat kamu melakukan itu, nak? Maka apa? Ada faktor-faktor lain yang membuat dia ngelakuin itu semuanya. Dan itu anak itu jadi apa? Nggak ngerasa dirinya terintimidasi. Itu penting, Bu, Pak. Ayo kita ubah ya. Kata mengapa kita hindarin. Lihat semuanya? Bisa dipraktekin? Tepuk tangan meriah dong bagi kita semuanya dong.
Bapak Ibu boleh ya? Bapak Ibu boleh ke saya satu gitu. Boy, nanti gantian gitu, boleh. Bebas ya. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke layanan. Karena ini temanya service excellent. Ini waktunya udah 9 nih, Pak, Bu. Udah ya? Aman. Ya udah, nanti kita sampai paling lama jam 1 ya. Kita masuk. Why do customers not return? Kenapa banyak customer yang ninggalin kita, Bu, Pak? Ini survei semua ya. Ternyata pertama, karena meninggal. Orang itu nggak akan mungkin balik lagi dan kita pun tidak berharap dia untuk balik dia. Pertama ya. Yang kedua, nggak ada alasan tiba-tiba pergi. Yang ketiga, karena dipengaruhin sama orang lain. Yang keempat, harga. Oh ternyata karena price-nya nih. Yang berikutnya, fasilitas. Dan ternyata yang paling besar responnya, 68% orang ninggalin kita. Karena apa? Sikap. Diamnya kita tuh bersikap, Bu, Pak. Cuma kita nggak sadar kita bersikap. Duduknya kita bersikap. Kita lagi nahan sakit perut, buru-buru pengen ke toilet. Kita wajahnya nggak mungkin bagus kan lagi nahan sakit perut kan. Ada orang nyapa kita nggak dengar dibilang Pak sombong amat. Sikap, Bu, Pak. Kita nggak sadar. Contoh paling gampang gini ya semuanya. Oke, siapa di sini? Yang jadi role model maju ke depan boleh dong? Ada? Siap. Pak Joni mana Pak Joni? Pak Joni. Oh boleh Pak Joni. Tepuk tangan boleh dong Pak Joni dong Pak Joni. Sini Pak Joni. Bu Pak perhatikan baik-baik ya. Saya mau nyapa Pak Joni. Benar namanya Pak Joni ya? Pak Joni benar ya? Pak Joni, saya mau nyapa beliau. Nah, beliau pura-pura nggak dengar. Sosok cuek gitulah ya. Nggak usah pakai ngomong apa-apa, pokoknya cuek aja. Nggak dengar. Selamat malam Pak Joni. Saya mau tanya, ini kalau kita ini ya, kejadian beneran, bagaimana perasaan orang yang nyapa saat itu? Kesel? Kalau ternyata Bu Pak, karena ketemunya dalam keadaan kesel, 2 hari kemudian terdengar kabar telah dipanggil oleh Tuhan. Enggak. Ya. Kira-kira orang yang terakhir kali ketemu dengan beliau seperti tadi, apa yang akan diomongin sama dia? Udah biarin aja Pak, biarin gitu kan? Emang udah waktunya biarin aja Pak, biarin, oke? Pasti gitu Bu Pak. Nah sekarang yang berikutnya semuanya, coba ya, saya nyapa beliau, Pak Joni, nggak usah pakai suara Pak, cukup pakai gerakan atau gimana? Ya, selamat malam Pak Joni. Teman yang beri dong buat Pak Joni. Pak Joni silakan duduk kembali Pak Joni. Ternyata malam ini malam terakhirnya Pak Joni. Iya. Enggak. Orang yang tadi senang tadi dengan sikapnya beliau pasti akan bilang apa? Ngedoain. Bu Pak, ini terjadi nggak? Terjadi loh dalam kehidupan kita. Kita nggak tahu. Hari ini kita nggak tahu besok masih ada apa enggak. Kalau hari ini sikap kita kurang pas, kurang oke, kurang baik, nggak enak di kesan pertemuan itu Bu Pak, apa terjadi? Maka terjadi tadi. Hari ini semuanya, yuk sama-sama yuk kita sadarin. Penting. Bicara apa? Bicara tentang sikap, ya. Oke. Lanjut lagi. Nah, sekarang bicara tentang pelayanan. What is service? Apa itu pelayanan? Apa service? Pelayanan. Apa pelayanan? Service. Apa service? Ini nggak ketemu-ketemu sampai malam nih, nggak ketemu-ketemu nih. Ya. Apa itu pelayanan? Apa itu service? Nih, kegiatan untuk apa? Memenuhi kebutuhan, keinginan orang lain. Ini nggak usah dihafalin ya. Kita singkat aja. What is service? Giving the happiness. Memberi kebahagiaan. Jadi kalau ada orang ya yang ketika kita layanin dia nggak dapat kebahagiaan, berarti kita nggak ngelayanin Bu Pak, hanya gaya aja ngelayanin ya. Terus kalau kita mau ngasih kebahagiaan, berarti kita sendiri harus gimana? Harus bahagia, harus punya dulu. Kita mau ngasih orang air, kita nggak punya air, berarti apa? Basa-basi. Dan banyak orang yang ngelayanin basa-basi, banyak boy semuanya. Akibatnya apa? Nggak dapat apa-apa orang yang dilayanin, nggak ngerasain bahagia, enggak. Senyum-senyum SOP ada. Senyum nggak ada rasa, nggak ada Bu Pak. Berarti apa? Basa-basi. Terus gimana caranya kita ngebahagiain kita? Nah Bu Pak, nanti kita pelajarin ya. Tapi nggak cukup hanya apa? Hanya service aja, harus excellence. Kalau kata Jim Collins dia mengatakan apa? Good is not enough. Good is the enemies of greatness. Baik aja nggak cukup, baik itu musuhnya hebat. Orang baik gampang dilupain. Saya mau tanya semuanya jujur ya. Guru yang paling kita ingat, yang kayak gimana? Galak aja atau galak banget? Galak banget. Ya kan, killer banget. Teman yang paling kita ingat, teman SMP SMA kita, yang jelek aja atau jelek banget? Pasti ada kata bangetnya. Sama juga, apa artinya? Berarti harus great. Kalau kita mau diingat, berarti apa? Yang ada bangetnya. Saya mau tanya Bapak semua ya, bisa dalam bentuk apa? Dari kata-kata kita, dalam perilaku kita, atau bagaimana nilai yang kita jalanin, itu bisa diingat sama orang. Contoh, Bu Pak, saya mau tanya ya, Bapak Ibu ingat nggak? Ada yang kayak gini, cara anak zaman ini pasti tahu nih. Kamu nanya, siapa itu? Siapa itu?
Kamu nanya gitu. Arif, siapa? Arif Cemek. Cemek ya? Tahu. Kenapa? Tahu karena memang dia sering ngelakuin itu. Berarti kalimat itu jadi punyanya dia. Jadi apa? Jadi self image-nya dia, Bu Pak. Gitu aja kok repot. Siapa itu? Gus Dur. Kenapa kita jadi ingat Gus Dur? Karena beliau yang sering ngomong itu. Karena terlalu sering, karena sering banget. Maka apa? Orang jadi ingatnya kalau gitu aja kok repot berarti Gus Dur. Maju mundur cantik. Cantik apa? Rini. Karena itu tadi, Bu Pak. Kalau Bapak bisa tanya juga ya, siapa polisi yang sangat terkenal dengan kejujurannya? Polisi tidur sama yang kedua, Hugeng. Polisi Hugeng. Kenapa? Karena bukan cuma jujur, tapi jujur banget. Nah, sekarang tanya gini, Bapak Ibu mau hidupnya nanti diingat sama banyak orang, didoain banyak orang, atau hanya seakan-akan kayak pernah hidup? Bapak Ibu yang milih. Kita yang milih, Bu Pak. Kita mau nih di PK3D dikenal sebagai seseorang yang luar biasa, Bu Pak, dan Tuhan mencatat itu semuanya. Atau kita hanya sekedar ada di sini, Bapak Ibu yang nentuin. Bukan orang lain kok. Kita yang nentuin itu semuanya. Jadi hari ini saya mau ngajak semua, yuk jangan jadi orang biasa, jadilah orang yang hebat. Setuju? Setuju. Tepuk tangan pada Bapak Ibu. Nah, gimana supaya jadi excellence? Zaman dulu mobil hanya sebagai alat transportasi, kemudian berubah menjadi kantor berjalan. Saya mau tanya Bapak Ibu, secara harga lebih mahal atau lebih murah? Lebih mahal. Kenapa lebih mahal? Fasilitas, ya, kenyamanan dan sebagainya. Ya, lanjut lagi. Kalau kita minum kopi di sini berapa harganya? 3.000. Kalau di sini? 60.000. Ya. Kenapa lebih mahal? Kenapa lebih mahal? Fasilitas, brandingnya juga dan sebagainya ya. Oke, kenyamanannya. Oke. Kalau kita makan di sini 20.000 cukup? 20.000? Cukup ya, cukup. Kalau makan di sini 20.000 cukup? Kenapa nggak cukup? Yes. Pelayanannya, apalagi suasananya, apalagi pajaknya, apalagi servisnya, view-nya, teman makannya juga nggak sama, Bapak semuanya. Teman makannya kita lihat ya, beda. Nah, Bu Pak, sama-sama ya. Kita simpulin sekarang. So, what is service excellence? Bapak Ibu lengkapi titik-titiknya. Yang benar saya kasih hadiah. Hadiahnya pulang haji, ayo. Kapan berangkat langsung pulang? Yes. Isi titik-titiknya, ayo. Ayo lengkapin. What is service excellence? 100.000 plus buku. Nanti bukunya kita kirim. Lumayan buat ngopi. 100.000 plus buku. Yes. Angkat tangan. Saya Ya. Apa Bu? memberikan pelayanan Yes. untuk memenuhi Kebutuhan. dan atau meningkatkan harapan atau keinginan. Oke, diingat ya, Bu. Jawabannya tadi kita cocokin nanti. Ada lagi yang lain? Saya tambahin 2.000 plus buku. Lumayan. Lumayan kopi, tambah lagi kopinya. Ya. Lumayan. Nah, tadi kopi kan? Kopi pas Indomie nah, nambah. Yes. Ayo. Saya mikir aja. Titiknya. Yes. Memberi pelayanan untuk Tuhan dan atau menerima harapan dan keinginan pelanggan. diingat tanggung jawabannya. Nanti kita cocokin. Ada lagi? Terakhir. Yes. Berikan pelayanan prima untuk memenuhi kebutuhan dan atau wah, mantap. Ingat jawabannya. Yes, terakhir. Memberi pelayanan, mendapatkan kebutuhan, dan kebutuhan. atau menggapai harapan sama atau keinginan pelanggan. Oke. Diingat jawabannya, Pak. Terakhir di sini. Ayo, Pak Vicky. Memberi kebahagiaan untuk memenuhi kebutuhan Dan atau peroleh harapan. Kita close ya. Kita lihat sekarang. Alhamdulillah. Selamat dari saya. Selamat. Alhamdulillah. Ini yang Bapak Ibu garis bawahin ya. Yang ini kalimat yang pertama, kata-kata yang pertama, memberi nilai tambah. Dicatat. Apa itu service excellence? Memberi nilai tambah. Itu aja Bu Pak, ingat. Tujuannya apa? Memenuhi agar melampaui. Gitu aja service excellence gitu. Singkat aja udah. Contohnya gimana contohnya? Contohnya, kalau kita beli ST harganya berapa? 3.000 kan? Kalau Iced tea, berapa harganya? Bisa 10.000, bisa 12.000. Padahal hanya gara-gara ngubah bahasa. Kopi hitam berapa kopi hitam? 3.000. Black coffee.
22.000. Espresso ya kan? Grill noodle. Grill noodle. Bu, Pak, saya kejadian tuh. Waktu itu saya mau berangkat ke Padang. Di bandara saya pesan kopi kan. Mbak, kopi hitam satu. Dibilang apa? Kopi hitam nggak ada, Pak. Adanya black coffee. Ya, lu sama aja bilang gitu kan. Harganya 22.000. Gara-gara Pak ngubah bahasa doang. Nah, bicara nilai tambah bukan hanya bicara produk atau barang, tapi juga apa? Bicara tentang sikap. Orang yang nggak pernah datang tepat waktu, tiba-tiba datang tepat waktu, berarti apa? Dia menciptakan nilai tambah. Orang yang nggak pernah senyum, dia tiba-tiba senyum dia, berarti dia menciptakan nilai tambah. Ibu-ibu berangkat ke kantor nggak pernah cium tangan suami, dia cium tangan suaminya, berarti dia menciptakan nilai tambah. Jangan cium tangan Gojek doang, Bu. Saya kejadian tuh beneran tuh, Bu. Saya kejadian beneran, demi Allah saya bilang, demi Allah beneran saya ngomong demi Allah nih. Saya ngomong kayak gitu, tiba-tiba ada seorang ibu ngatakan, Pak, saya kejadian, Pak. Gimana kejadiannya, Bu? Saya kan biasa cium tangan suami saya, Pak. Saya diantar sama Gojek ke kantor, Pak. Abang Gojek kan lagi ke saya, pas saya cium tangannya. Kejadian. Ya, harganya paling $1 doang, Pak. Karena kaos bekas doang kan. Bisa nggak kamu jual dengan harga $2? Bisa, Pak. Susah tapi, Pak. Akhirnya disuruh sama bapaknya dia jualnya stasiun bawah tanah. Ternyata lakunya dalam waktu 6 jam. Lama, Bu, Pak. Tapi dia senang banget. Pas laku dia senang $2 kan. Biasanya $1 doang. Ini $2. Dia pulang ke rumahnya, dia sampein ke bapaknya. Bapaknya kasih apresiasi. Bagus kamu. Besoknya bapaknya bawa kaos bekas lagi. Berapa kemarin harganya? $2. Bisa nggak sekarang kamu jual dengan harga $20? Mikir dia. $2 aja 6 jam. Berarti $20 berapa lama? 60 jam. Ya kan? Wah, gimana ceritanya nih? Ternyata dia ingat, dia punya saudara jago gambar. Dia datang ke rumah saudaranya, dia minta saudaranya gambar di kaos tersebut. Jadilah gambar Mickey Mouse dan Donald Duck. Dijual diskon elit, lakunya $25. Wah, senang dia pulang ke rumah, dia senang banget. Bapaknya kasih apresiasi lagi, bagus kamu dah. Besoknya bapaknya bawa bekas lagi. Berapa kemarin harganya? $25. Bisa nggak sekarang kamu jual dengan harga $200? Mikir dia, gimana ceritanya nih? Akhirnya dia ingat, dia kemarin dapat kabar, dapat berita, ada konferensi pers pemeran utama film Charlie's Angels. Ada yang tahu, Pak, siapa namanya? Farah siapa? Nah, yang bisa jawab berarti hidup di zaman itu berarti ya. Berarti hidup zaman dulu. Karena nggak semua orang bisa tahu ya. Biasanya Farah Queen kalau sekarang, Pak, ya. Farah Fawcett. Dia datang ke tempatnya Farah Fawcett. Dia minta Farah Fawcett tanda tangan di kaos tersebut. Jadilah bagus, Bu, Pak. Dia lelang, lakunya $1.200. Wah, senang banget dia pulang ke rumahnya. Terus dia nanya, Pak, maksudnya gimana sih, Pak? Maksudnya gini, nah. Satu kaos bekas yang harganya $1 bisa dinaikkan jadi $2. Bisa dinaikkan lagi jadi $25. Bisa dinaikkan lagi jadi $1.200. Pertanyaannya, bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan keluarga Anda? Bagaimana dengan tim kita? Bagaimana dengan organisasi kita? Bisa nggak kita tingkatin terus? Bisa. Dengan cara apa? Ciptakan nilai tambah. Yes! Nilai tambah. Bukan kita. Jangan gitu-gitu aja. Ciptain nilai tambah. Kalau hari ini sama kayak kemarin, rugi kita. Kalau hari ini lebih buruk, celaka kita. Terus gimana? Lebih baik. Apa yang bisa lebih baik ya? Nggak usah yang susah lah, yang gampang-gampang aja. Saya punya sahabat namanya Pak Syauki, mungkin Bapak Ibu masih ingat. Kalau dia habis acara kayak gini nih, dia pulang ke rumah, sebelum sampai rumah dia telepon dulu. Istrinya dibilang apa? Mau dibeliin makan apa sayangku? Padahal cuma ketoprak doang, senang minta ampun beneran. Kenapa? Ada nilai tambah yang dia kasih, Bu, Pak. Kenapa nggak kita lakuin semuanya? Simpel aja. Biasa kita nggak pernah nemenin anak, kita temenin anak kita. Biasa kita nggak pernah muji pasangan hidup kita, kita puji pasangan hidup kita. Biasa kita apa? Sama anak nih, biasanya kalau bangunin pakai kata-kata keras, sekarang nggak, lembut. Itu aja udah nilai tambah semuanya. Apa indikatornya? Indikator nilai tambah. Ada kata apa? Tumben. Tumben. Nah, itu berarti apa? Ada sesuatu hal yang berbeda yang dilakuin, Bu, Pak. Ayo, Bu, Pak, kita buat yuk. Kita buat apa? Hari ini kita kumpul di sini, bareng-bareng di sini. Nanti apa targetnya? PK3D itu jadi the best institusi pemerintahan provinsi. Tepuk tangan yang meriah. Blut naik. Kalau blut naik maka apa? Income dong. Ya nggak, Bu, Pak? Nyambung nggak? Nyambung. Jadi the best, Bu, Pak. Harus yang terbaik. Ayo ready? Ready. Satu. Wah, senang nih kalau udah satu, pokoknya senang nih, senang. Dan gue saya nungguin Pak ngomong kapan ngomong satunya gitu. Oke, lanjut lagi ya. Ini contoh nih, Bu, Pak. Contoh nilai tambah nih, contoh. Tapi kenyataan berkata lain. Saya Ihsan, dan saya hanya seperti itu. Oh iya, saya tahu. Sudah 1 tahun saya bekerja di keluarga ini, dan banyak saya mengubah perjalanan saya. Paling gue jemputnya kapan lagi? Tahu,
si Muat sebenarnya di sini. Oh, saya nggak pernah tahu ya. San, itu udah saya mau kemana? Aku punya pacar baru. San, aku udah banget sama mama bapak. Padahal ini nggak peduli deh sama aku. Saya merasa tidak dihargai. Nanti habis dari sini ke sini lompat aja, ini nggak usah, langsung ke sini, langsung ke sini nih, Wajar kan kalau saya langsung ke sini aja. 3 slide berarti dilompat. Ke sini, ke sini, ya, sini, langsung aja. Dari sini sampai sini lompatin. Iya. Langsung ke sini. Lanjut ke sini langsung. Lalu dari sini ke sini nggak apa-apa, sini pun nggak apa-apa. Tapi yang penting ini nggak usah. Ini nggak usah. Ya. baiklah. Mic-nya mau habis izin Pak. Siap. Merah sama. Habis lihat. San, lu ngapain di sini? Tadi Bapak ya, saya Mau lebih baik kan? San, itu bukan dari siapa? Oh, itu dari Bapak. Lu ngapain? Iya, tadi Bapak telepon, suruh jemput. Itu dari Ibu, katanya mau nanti. Loh, kok malah dipoto? Mawar orang itu. Buat saya, perubahan kecil akan membawa perubahan besar. Tanpa dirasa ya, untuk saya. Tepuk tangan dong. Berarti apa yang dilakuin sama dia? Menciptakan nilai tambah. Apakah kemudian yang ngerasain itu cuma orang yang dia bantu atau dia sendiri juga ngerasain? Dia sendiri ngerasain. Apa yang dirasain Bu Pak? Bahagia. Kenapa bahagia? Nggak denger lagi curhatan-curhatan yang aneh-aneh. Ya kan ini tenang hidupnya Bu Pak. Tenang. Ini bicara nilai tambah Bu Pak. Kenapa nggak kita buat? Supaya Pak? Supaya kita bisa apa? Bisa terus improve. Saya mau tanya buat semuanya, saya mau tanya ya. Kalau kita datang ke dokter di EKG, flat, berarti tandanya apa itu? Is dead. Meninggal, selesai hidup kita. Kalau bahasa Belanda itu kelar. Kelar itu bahasa Belanda itu kelar. Kelar Bu Pak. Apa yang kelar? Kreativitas kita mati. Sisi emosional kita pun mati. Kenapa? Flat. Makanya apa? Harus up and down. Dan banyak di antara kita yang tanpa sadar apa? Terjebak yang namanya rutinitas. Selesai udah. Kenapa nggak kita buat hidup kita berwarna? Up and down. Lupa. Ayo semuanya. Apalagi kita pikir hari ini ngapain lagi ya? Besok ngapain lagi ya? Apalagi besok kayak gitu Pak. Kalau saya boleh sampaikan buat semuanya ya. Saya lebih suka berkompetisi. Dengan siapa? Bukan dengan orang lain, tapi dengan diri sendiri. Kenapa? Supaya saya nggak ngerasa kecewa. Hari ini saya nggak boleh sama kayak kemarin. Gitu doang aja Pak. Simple aja udah. Jadi juara kita. Untuk siapa? Diri kita sendiri. Kita nggak usah ngejatuhin orang lain. Ngapain jatuhin orang lain? Kita jatuhin diri kita aja kalau kita sampai sama hari ini dengan kayak kemarin. Gitu aja semuanya. Penting. Setuju? Setuju. Lanjut. So, what do customers want? Apa sih yang diinginkan customer semuanya? Ada 4. Bapak Ibu catat ya. Ini penting pakai banget. Yang pertama, feel comfortable. Merasa nyaman. Yang kedua apa? To be important. Merasa dianggap penting. Apalagi? To be noticed. Merasa diperhatikan. Apalagi? Feel safe. Rasa aman. Bu Pak, ini penting nih. Kalau kita udah bisa ngasih kayak ginian, rasa nyaman, rasa aman, orang ngerasa kita perhatiin, orang ngerasa kita anggap penting, maka kita apa? Akan yang namanya apa? Winning the heart. Memenangkan hati orang tersebut. Lihat aja Pak.
Terutama kepada siapa nih? Terutama bukan orang lain. Siapa? Keluarga kita. Kita punya 2 keluarga semuanya. Pertama, keluarga biologis kita di rumah. Yang kedua, keluarga kita yang ada di organisasi. Jadi semua keluarga semua nih. Kenapa? Kenapa semua keluarga semua? Yang nanti akan bantuin kita kalau kita meninggal dunia, bukan orang yang kenal dengan kita, orang yang kenal sama kita. Bayangin kalau kita di organisasi yang kenal dengan kita buat dia kesel sama kita nyakitin perasaannya, ngapain lagi kita bantuin? Harus sekarang, Bu Pak. Sekarang saatnya. Kita buat apa? PK3D. Jadi tempat terbaik, rumah terbaik. Kenapa? Waktu kita paling banyak habis bukan di rumah biologis kita, di PK3D. Kalau berlalu gitu aja, dengan perasaan gak enak, gak nyaman, ruginya pakai banget. Rugi banget, Pak. Karena itu hari ini, ya sama-sama kita buat, ini tempat terbaik kita. Jadi kendaraan kita nanti bisa bahagia, bukan cuma dunia, tapi bahagia akhir. Setuju? Tepuk tangan pada dong. Terus, kalau ditanya, who are our customers? Siapa sih customer kita? Bu, Pak? Nih, jadi bukan cuma masyarakat. Bukan cuma orang yang ada di luar organisasi kita, bukan. Siapa? Yang di dalam lebih penting juga. Atasan kita, bawahan kita, rekan kerja kita, bagian lain itu customer kita semua, Bu Pak. Jangan cuma kita keluar customer kita, keren banget, di dalam ribut terus. Jangan, Bu Pak. Kalau misalkan di dalam nih, tidak ada budaya saling melayani, inginnya budaya dilayani, apa terjadi? Maka suasana kerja diberat. Betul? Capek, sampai rumah dalam keadaan capek. Energi kita pun energi negatif di rumah. Akhirnya ribut di rumah, selesai udah. Bangun tidur dalam keadaan kesel. Mau berangkat karena macet makin kesel. Di kantor ketemu sama orang aneh-aneh tambah kesel. Pulang dari kantor karena macet lagi kesel lagi. Sampai rumah kesel, mau tidur kesel. Akhirnya meninggal dalam keadaan kesel. Bisa terjadi semua, bisa terjadi kayak gitu beneran. Kenapa kita ubah? Ya, berarti sekarang teman kita, kanan kiri kita, rekan kita, atas bawah kita, bagian lain customer bukan? Customer. Harusnya kita melayani, bukan cuma orang lain di luar kita. Setuju? Lanjut. Keluarga kita customer bukan? Keluarga kita? Keluarga kita customer? Customer. Pasangan hidup kita customer bukan? Perlu kita layani? Kalau tidak kita layani, apa terjadi? Mencari pelayanan di tempat lain. Terjadilah servis di luar area. Ada yang bilang di rest area lagi tadi. Ini penting, Bu Pak. Penting. Mohon maaf ya, ibu-ibu, mohon maaf. Dandan cakep jangan cuma pada saat ke kantor. Pakai make up, pakaian bagus, pakai parfum di rumah. Dasar bolong-bolong. Mau berangkat gantung, pulang pakai lagi, besok gantung lagi, udah side A side B itu udah. Berangkat pakai parfum, di rumah minyak angin, Temason, tawon ya. Allah. Kantor pakai makeup, di rumah di sini koyo ya kan nempel sini. Ya. Pak, bapak juga sama. Pak, saya kasih tahu ya. Bapak jangan cuma rapi ke kantor, di rumah pakai sarung doang. Udah kita main burung lagi. Kur. Oke. Semuanya apa artinya? Sama-sama. Anak itu jangan customer, Bu Pak. Jangan sampai nih. Saya pernah perhatiin ya, ada mama lagi bawa anaknya main di taman sambil pegang handphone, update status OTW taman. Ya elah. Anaknya jatuh di foto, cekrek tolong aminkan anak saya jatuh. Ya. Kacau dah, Bu Pak. Di rumah apa? Di rumah kita budain apa? Komunikasi efektif. Bisa nggak? Bisa, Bu Pak. Gimana caranya? Setiap jam 7 sampai jam 8 malam, handphone non-aktif. Handphone kita offin. Ngapain? Ngobrol yang berkualitas. Quality time. Bisa nggak? Bisa, Bu Pak. Tapi nanti apa? Enggak. Bapaknya pegang handphone, emaknya pegang handphone, anaknya pegang handphone. Kalau mau ngobrol, pakai WhatsApp grup, selesai udah. Ini kejadian semua, kejadian lo beneran lo. Anak saya, ini kejadian anak saya, Bu Pak. Saya ceritanya malam, ya kan? Nah, udah di top up, udah. Pagi-pagi ketemu sama saya, baru dibaca. Di sebelah saya tuh, ngomong makasihnya pakai WA. Makasih, saya bilang sama-sama, saya bilang. Tinggal ngomong aja, makasih Bi, kan gitu kan enak. Pakai WA juga, makasih Bi. Ya, sebelah saya padahal sama-sama, saya bilang gitu aja. Apa itu? Itu berarti udah membudaya, Bu Pak. Ayo kita sama-sama. Kita bangun budaya apa? Komunikasi efektif di rumah. Setuju? Lanjut. Diri kita customer bukan? Customer. Perlu kita layani? Perlu. Kita layani dengan baik. Perasaan kita makanya ada istilah healing, ya kan? Ada istilah apa? Oh kita, ini me time dan sebagainya. Kenapa? Itu bicara melayani dengan hati itu. Hati kita layani gimana? Kita mulai bangun tidur, udah ngumpulin kebahagiaan. Ini penting, Bapak ya. Bapak catat nih. Dari mulai bangun tidur, kalau kita mau service, giving the happiness, kumpulin kebahagiaan dengan cara apa? Bangun tidur langsung bersyukur. Banyakin syukur. Udah kumpul. Bu, makanya saya sering mengkritisi apa? Bapak Ibu nggak akan pernah bisa melayani dengan hati kalau hatinya belum terlayani.
Maka layani hati kita dulu dengan cara apa? Bersyukur. Dari kapan? Mulai bangun tidur udah bersyukur. Itu tanda apa? Kita melayani hati kita. Kalau sudah terlayani hati kita, baru kita bisa melayani orang lain dengan hati. Baru bisa. Itu Bapak ya. Lanjut. Oke, jadi apa? Bicara pelayanan dimulai dari kita, tim kita, organisasi internal kita, baru apa? Baru bicara eksternal kita. Ini dia Bapak. Bangun budaya melayani. Siap? Ya. Lanjut, klik. Gitu. Oke, lanjut Pak. Nah, saya kasih tips komunikasi efektif Bu Isma ya. Komunikasi positif. Yang pertama, hindari kata ya suara menekan. Kamu harusnya begini. Hindari Bu. Kamu harusnya begitu nak. Hindarin. Yang ganti dengan apa? Bisa nggak kamu begini nak? Bisa nggak kamu begitu nak? Kalau si anak bilang nggak bisa, muncul pertanyaan berikutnya. Apa yang membuat kamu nggak bisa? Bukan kenapa kamu nggak bisa. Kalau kenapa kamu nggak bisa, selesai. Clear Pak? Hindari kata kamu harusnya begini, penekanan. Kenapa? Orang kalau ditekan dua dia reaksinya. Yang pertama fight, yang kedua flight. Dia ngelawan atau dia kabur. Pelariannya bisa macam-macam. Itu apa? Kalau ditekan. Ya. Yang berikutnya lagi apa? Ganti kata tidak bisa menjadi bisa. Contoh ya. Kita janjian sama anak kita. Anak kita bilang, bisa nggak mah? Minggu ini kita jalan-jalan. Kita nggak bisa karena waktu kita sangat padat, sangat sibuk. Kita bilangnya apa? Nah nggak bisa nah kalau minggu ini. Ganti. Nah bisa nah. Minggu depan ya nah. Minggu ini mama ada beberapa hal yang nggak bisa ditinggalin. Jadi minggu depan ya nah bisanya nah. Gitu Bapak. Ubah. Lanjut. Ambil tanggung jawab bukan menyalahkan. Kalau ada masalah apapun maka Bapak Ibu hindari kata ini bukan salah saya. Kalau ada kalimat ini bukan salah saya, maka ada pertanyaan berikutnya. Lalu salah siapa? Maka jadilah urusan panjang. Selesai udah panjang urusan gitu. Terus gimana harusnya? Langsung aja. Oke, kita akan pikirin bareng-bareng gimana cara terbaiknya. Udah selesai gitu aja, Bapak. Di follow up selesai udah. Ya, lanjutin lagi. Kemudian yang keempat, katakan apa yang kita mau, yang kita inginkan, bukan apa yang kita nggak mau. Contohnya disetir nih, kemudian supirnya ngebut. Terus kita bilang, jangan ngebut dong. Ngebut itu kata yang tidak kita inginkan. Terucap. Harusnya gimana? Pak, lebih hati-hati ya Pak bawanya. Pelan-pelan ya Pak supir. Gitu Bapak, bener itu. Kenapa? Karena otak manusia tidak bisa memproses kata tidak atau jangan. Jangan ngebut. Ngebut yang diproses. Nah, jangan nakal ya nak. Nakal yang diproses. Nah, jadi anak yang baik anak. Gitu Bapak. Baik yang diproses. Kita tahu apa? Tanpa sadar kita ngomong sesuatu hal yang nggak kita mau. Akibatnya apa? Kerekam, terproses. Jangan heran. Jangan lihat ke kiri. Apa sih emangnya apa sih? Kiri. Kan gitu Pak. Nggak boleh dibuka. Buka. Itu terjadi Pak. Kenapa? Karena otak manusia nggak bisa memproses kata tidak atau jangan. Tuh Pak ya. Kita lanjut lagi. Nah, Bu Pak. Kita pilihannya cuma dua kok, hidup ini. Solve the problem or making the problem bigger. Selesai masalahnya atau masalahnya makin gede, makin besar. Contoh nih, kita ribut dengan pelanggan. Kalau kita menang, pelanggan tetap kabur. Berarti kita kalah atau menang? Kalah. Kita ribut dengan rekan kerja. Kalaupun kita menang, semangat kerja jadi nggak ada lagi. Yang ada pas setiap hari kita doa, mudah-mudahan hari ini saya nggak jumpa sama dia. Atau apa doa lagi, lebih ekstrim lagi doanya apa? Mudah-mudahan dia sudah tidak lagi hidup di muka bumi. Jadi apa? Perasaannya jadi nggak tenang, ya. Kita berselisih dengan pasangan hidup kita. Kalaupun kita menang, rasa sayang jadi berkurang. Akibatnya apa? Rumahku bukan lagi istanaku. Akhirnya si bapak-bapaknya mencoba membuat istana yang baru dengan ratu yang baru. Kalah lagi. Dengan siapapun kita ribut, kita kalah. Yang menang apa? Ego kita. Karena itu rumusnya apa? Rumusnya akibat berselisih, menang jadi arang, kalah jadi abu. Gak ada yang menang. Sama aja kalah dua-duanya. Bu Pak, ayo sama-sama yuk. Kalau hari ini masih ada rasanya pertikaian, perselisihan, kita hilangin Bu Pak. Karena kita pasti kalah. Jadi orang yang kalah itu gak enak. Jadi orang yang menang, ya, yang enak. Oke. Tepuk tangan beri dong buat kita dong. Tepuk tangan. Rumusnya nih. Rumusnya handle I before them. Ini rumusnya nih. Jadi kalau ada orang yang ngeselin kita, pertanyaan bukan kenapa sih dia ngeselin saya. Pertanyaan adalah kenapa ya saya masih kepengaruh dengan sikap dia yang ngeselin, yang bikin saya kesel. Kalau kena macet, pertanyaan bukan kenapa sih macet banget. Kenapa ya saya masih belum bisa ikhlas. Kenapa? Karena saya pasti akan nemuin yang namanya macet. Bisa tiap hari, ya, bisa tiap minggu. Kenapa?
Pertanyaan kenapa saya, bukan kenapa dia. Karena dia nggak bisa kita ubah. Kita mau ngomong sebanyak apapun, dia akan tetap bisa jadi nggak berubah. Yang paling mungkin bisa kita ubah apa? Pikiran kita, perasaan kita, respon kita. Itu aja Bu Pak. Jadi kita, pertanyaan bukan ke dia, ke kita. Dia itu urusan Tuhan yang udah. Yang bisa ngasih petunjuk ke dia ya Tuhan. Tuhannya dia gitu Pak. Jadi bukan kita. Kadang-kadang kita jadi orang yang berpikir berat apa? Punya masalah berat karena kita mikirin urusannya Tuhan. Yang bisa membuat orang berubah bukan kita. Allah Bapak, dia dan Tuhan dia. Gitu. Kita pikirin gimana orang itu berubah, ya ngapain Bapak? Kita aja yang berubah. Pikiran kita berubah, perasaan kita berubah, respon kita berubah. Itu aja udah. Nggak usah mikirin banyak-banyak. Gitu semuanya? Yuk. Oke. Ini kalau udah, kayak gitu udah tanda-tanda nih, bentar lagi pagi ya. Lama-lama, ya. Lama-lama. Kalau boleh saya katakan semuanya, ya, rumus berkomunikasi. Sebaik-baik komunikasi yang berasal dari hati. Penting loh semuanya. Kita latihan berkomunikasi dengan hati. Kadang-kadang kita basa-basi doang. Ngucap salam aja kita basa-basi. Assalamualaikum. Enggak ada. Karena kan doa tuh kan. Assalamualaikum kan doa. Tapi kita ngucapnya dengan biasa aja. Assalamualaikum, biasa aja. Mbak, kita hidupin nanti kita yuk. Hidupin nanti kita. Ya, supaya apa? Supaya hidup itu bisa bermakna, supaya ada artinya, supaya ada kesan. Ada orang hidupnya cuma bersuara banyak Bu Pak, nggak ada isinya. Ngomong-ngomong kita banyak ngalor ngidul panjang kali lebar bisa berjam-jam, tapi isinya nggak ada. Ada nggak kayak gitu? Ada. Tapi ada orang yang hidupnya setiap kali dia ngomong pasti bermakna. Bapak Ibu pilih yang mana? Bapak Ibu yang milih. Hari ini saya mau ajak semuanya aja sama-sama kita buat ya, pelayanan itu bukan dari kita ke masyarakat, dari kita dengan diri kita dengan keluarga kita dengan organisasi kita, tim kita, dan baru kita ke masyarakat. Itulah dia budaya pelayanan yang mudah-mudahan akan ada di mana? PK3D. Mudah-mudahan. Tepuk tangan berikan dong buat Bapak Ibu dong. Ini pelayanan yang luar biasa nih. Oh, sedih nih. Bapak, ya. Gimana dia? Bapak Ibu lihat ya. Dia tuh di depan anaknya, ekspresinya tuh keren banget. Capek kayak gimana pun dia nggak rasain, Bu. Ini ciri yang nggak disorientasi nih. Bukan cuma di luar, di rumah juga gitu. Saya aja masih belajar, Bu. Gimana caranya di rumah itu? Secapek apapun kita, wajahnya tuh ekspresinya tuh tetap menyenangkan. Memang susah, Mbak. Tapi bukan berarti nggak bisa. He lies, dia bohong. Kenapa dia bohong? Kita lihat. Pelayanan totalitas. He lies about having a job. Dibilang punya kerjaan padahal masih nyari. Di depan anaknya dia nggak kasih lihat wajah sedihnya dia atau wajah dia murung. He lies about having money. Dibilang punya uang padahal dia nggak punya uang. Dia nggak tunjukin sama anaknya, kagak. He lies that he's not tired. Dibilang nggak capek-capek padahal luar biasa. Tapi di depan anak-anaknya enggak. He lies that he's not hungry. Dia bilang gak lapar, padahal lapar, tapi dia nggak tunjukin laparnya dia. He lies that we have everything. Pokoknya dia kelihatan happy terus lah, bahagia terus. He lies about his happiness. He lies because of me. Dan dia punya alasan. Kenapa dia kayak gitu, Pak? Karena dia ingin tetap ngebahagiain anaknya dia. Secapek apapun, seberat apapun, sesusah apapun, dia nggak akan rasain, Pak. Karena dia punya purpose yang jelas. Purpose-nya jelas, alasannya jelas. Saya mau tanya balik semuanya. Bukankah juga kita sama ya? Kalau kita ditanya nih, kita ngapain sih kerja? Buat siapa sih? Pasti jawaban kita buat keluarga, betul ya? Buat anak. Tapi ternyata banyak di antara kita nih yang tanpa sadar disorientasi. Kenapa disorientasi? Ceritanya gini. Ada sepasang suami istri, mereka sibuk banget, nggak punya waktu buat anaknya. Suatu ketika mereka punya waktu libur bareng. Akhirnya mereka
Diskusi. Apa diskusinya? Kita bahagiain anak kita. Gimana caranya? Anak kita kan suka nonton, ajakin nonton aja. Tujuannya apa? Ngebahagiain anak. Ternyata mereka nonton filmnya rame, seru. Menikmati tiga-tiganya. Lagi rame-ramenya, lagi seru-serunya. Tiba-tiba si anak bilang apa? Sakit perut mah. Sabar ya anak. Udah mau habis, tahan dulu. Udah gak sabar nih mah. Akhirnya diantar ke toilet. Di toilet ngantri. Ternyata sampai dalam bioskop filmnya sudah habis. Apa yang terjadi? Si anak dimarahin sampai nangis. Saya mau tanya. Tujuan utamanya tadi apa? Kebahagiaan. Tercapai apa enggak? Itu yang disebut dengan disorientasi. Dan boleh jadi kita pun kayak gitu semuanya tanpa sadar. Kita niat ngebahagiain keluarga kita. Untuk apa? Bekerja dan sebagainya. Tapi ternyata apa yang terjadi? Di kantor kita bisa ketawa. Di sini kita juga bisa bersemangat. Di rumah tinggal menyisakan lelah kita. Memperlihatkan capek kita doang. Berarti apa itu namanya? Disorientasi. Hari ini saya mau ngajak semuanya. Yuk, saya katakan gini. Satu kalimat Bapak Ibu, ingat baik-baik kalimat ini. Melayani bukan kewajiban, tapi lifestyle. Harusnya jadi kebutuhan, jadi gaya hidup untuk kita. Gaya hidupnya seluruh keluarga besar di PK3D adalah apa? Gaya hidupnya melayani. Dimanapun, kapanpun kita melayani. Dan ingat, ketika kita niat melayani orang lain, maka akan bernilai ibadah. Dan bahagia dunia akhirat dapat kita. Bukan cuma apa? Bukan hanya bersifat transaksional, oriented, no. Tapi kita apa? Jadikan itu habit kita, gaya hidup kita. Jadi apa? Melayani bukan kewajiban, tapi gaya hidup kita. Setuju? Setuju? Tepuk tangan yang berhebat Bapak Ibu dong. Lanjut Bu. Pada akhirnya orang-orang seringkali nggak beralasan, nggak logis dan egois. Gimana pun semuanya maafin mereka. Kalau kita berbuat baik, orang lain mungkin akan nuduh diri kita egois, punya motif tersembunyi. Namun tetaplah berbuat baik. Jika kita sukses, kita akan menemukan beberapa teman palsu musuh sejati. Bagaimanapun, tetaplah sukses. Jika kita jujur dan terus terang, orang lain mungkin mengkhianati kita, namun tetaplah berkata jujur dan terus terang. Apa yang kita bangun bertahun-tahun mungkin akan dihancurkan orang lain dalam waktu semalam. Bagaimanapun, tetaplah berkarya. Hal-hal baik yang kita lakukan hari ini mungkin akan dilupakan orang lain esok hari. Namun tetaplah berbuat baik. Dan jika kita berikan yang terbaik yang kita mampu pada dunia, mungkin gak akan pernah cukup bagi semuanya. Namun tetaplah berikan yang terbaik semampu kita. Kenapa? Karena pada akhirnya semuanya hanya antara diri kita dan Tuhan kita. Bu Pak, pada akhirnya nanti bukan antara kita dengan atasan kita, bukan. Bukan dengan organisasi kita, bukan. Dengan siapa? Dengan diri kita dan Tuhan kita sendiri, udah. Kalau kita meninggal gak punya harta, Tuhan gak akan marah semuanya. Kalau kita meninggal gak ada jabatan, Tuhan juga gak akan marah. Tapi kalau kita meninggal dalam keadaan tidak bermanfaat, tidak membantu banyak manusia lainnya, maka Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kita. DNA kita, darah kita yang ada di PK3D adalah darah pelayanan, darah melayani, darah kebermanfaatan. Bapak pakai itu untuk apa? Perjumpaan kita dengan Tuhan kita. Baik semuanya, itu dari saya. Terakhir yang utama bukanlah kita jadi apa sekarang, tapi kelak di akhir kehidupan kita akan seperti apakah kita nanti. Itu yang paling penting. Baik semuanya, demikian, mudah-mudahan bermanfaat ya apa yang disampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepuk tangan yang paling meriah sekali untuk Bapak Dr. Andri Lestari.